Hai friends, welcome back to Hello Sanjay. Hari ini spesial loh buat aku bertemu dan mengajak seseorang bintang tamu, Antonio Blanco. Hai Nio, hai, apa Kak. kabar? New Good, normal? New normal. Sehat selalu. Sehat. Sehat, Kak. Baru Gimana, dari Kak? Bali, sehat ya? Sehat, ya. Terus Nio, gue banyak mau nanya nih. Yes, tanya apa nih, Awalnya, kita tuh baru kenal loh sebetulnya. Iya, Di momen aku sebenarnya kenal baru kamu, banget. aku lihat kamu, aku bilang, ini keren loh, harusnya segera orbitin nih gitu Wow, kan. thank you. Nah, kamu kan udah beberapa kali syuting, termasuk Iya. ada mungkin FTV, ada film sebelumnya. Gimana sih awalnya bisa masuk ke dunia entertain ini? Wah, ini aku ceritain detail nih berarti nih. Boleh Detail dong. aja ya. Wah, Kamu kan dari Bali, kamu iya, lahir di Bali, Lahir di Bali, besar di Bali. belajar Nah, di Bali, semua di Bali. nah, suddenly kamu bisa ada di dunia entertain Jakarta tuh gimana? Wah, ceritanya panjang nggak? Ceritanya panjang banget. Jadi awalnya itu, ini dari papa ya. Maksudnya semua kebetulan sih. Awalnya itu dari papa. Papa itu agak kurang suka sama film Indonesia. Karena di pikirannya papa, stereotip film Indonesia itu kayak sinetron. Padahal beda gitu loh. Nah, akhirnya ada satu film Indonesia ini, diajakin, kakakku ngajak papa untuk nonton film ini. Film apa? Boleh disebutin film? Gak apa-apa ya? Sebutin. PH sebelah loh. Gak apa-apa. Gak apa-apa, oke. Kayak aku. London Love Story. Oke, London Love Iya, Story. London Love Story. Terus, jadi papa diajakin nonton. Nah, tumben papa seneng sama filmnya. Oke. Tumben. Nah, terus papa mungkin langsung ada kepikiran, suruh kakakku untuk kontak PH itu, penulisnya atau siapapun produsernya, buat ajakin kerjasama. Siapa tahu kita bisa nyambung, Bikin terus film bareng. film bareng tentang kakek. Oke, Film kakek. Dulu kakek iya. udah ada film dibikin tahun 1998. Ada ya, judulnya sama kan? Nama, Judulnya itu Api Cinta Don Antonio Blanco. Yes. Tapi kalau di film kan jadinya Bali Forever. oh oke. Judulnya Bali Forever itu. Terus mungkin papa pengen remake atau gimana gitu. Akhirnya dikontak lah orang PH, terus direspon. Datanglah orang PH-nya ke museum. Ketemu papa. Iya, ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus katanya emang orang PH-nya tertarik gitu. Terus udah ngobrol panjang, mereka rilis film baru lagi, diundang keluarga Ke sana. ke sana. Tapi waktu itu jatuhnya aku masih di Singapura, aku masih kuliah di Singapura. Oh, kamu sempat kuliah tuh di Singapura? Aku kuliah di Singapura. Oke. Iya, waktu kondisi aku masih kuliah di Singapura. Terus aku diajakin untuk datang ke premiernya. Aku datang ke premiernya, dikenalin ke orang-orang PH. Terus mereka ngajakin. Mau Untuk nggak? Mau syuting. nggak? Iya, kamu coba acting gitu. Ya udah, dari situ aku bilang, wah, aku orangnya dulu nggak pernah depan kamera. Aku agak malu-malu gitu. Terus nggak ada kepikiran sama sekali dari kecil itu untuk terjun ke dunia entertain atau acting. Jadi itu hal yang baru banget buat aku jatuhnya. Terus aku bilang, boleh, tapi kayaknya aku harus selesaiin kuliahku dulu. Soalnya waktu itu tinggal lagi 1 semester aja. Oke. Yes, akhirnya udah selesai. Balik ke Singapura, tunggu selesai kuliah. And then udah selesai kuliah, aku konsultasi lagi sama papa. Papa itu awalnya pengen aku kerja di Singapura, kerja sama temen papa. Iya, jadi asisten. Aku tanya gitu, Pap, kalau Nio kerja di Singapura sama temen papi, jadi apa, Pap? Ya udah, kamu harus belajar dari bawah, start dari bawah. Kamu belajar susahnya gimana, bayaran paling rendah gimana. Kamu belajar jadi bawahan dulu intinya gitu. Terus aku tanya, iya bawahannya itu ngapain jadi apa gitu? Betul. Deskripsinya ngapain gitu? Ya udah, kamu jadi asisten intinya. Hah? Asisten? Kalau asisten berarti ya dia suruh kamu ambil minuman, bikin minuman, print ini, print itu, bikin jadwal, ya udah kamu bikinin. Ah gila ya, aku nggak bisa kerja kayak gitu Kak. Aku nggak bisa kayak disuruh orang kerja di depan komputer ketik itu nggak bisa. Aku nggak bisa banget. Aku kayak Tapi kamu kemarin di Singapura tuh berapa lama? Pas kuliah tuh berapa lama? 2 tahun 8 bulan total buat bachelor, dapat Oke, bachelor. kamu berarti udah bachelor. Udah. Dan you move to Jakarta finally. Yes. Setelah kamu menolak semua itu kan, Yes. akhirnya masuklah ke salah satu PH tersebut. Yes, tapi itu agak ribet ya. Papa awalnya nggak ngasih, debat ini, debat itu, banyak perdebatan dan perjuangan gitu loh. Akhirnya aku berhasil meyakinkan papa, akhirnya aku diizinin. Tapi awal aku sampai di Jakarta juga aku langsung diajakin casting. Itu aku bener-bener namanya kayak istilahnya kayak pertama kali lihat dialog, terus aku disuruh jadi orang Sunda lagi. Nah, aku ingat banget. nggak bisa dikasih banget tuh dialog, pasti. Itu panjang, terus orang Sunda.
aduh, pertama kali kayak ada depan kamera, terus ada beberapa casting directornya, ada produsernya, ada pemain-pemain yang pernah aku lihat di TV kayak, wah ini nggak bisa, nggak kuat gitu. Sampai aku benar-benar mau nangis Kak. Aku benar-benar mau nangis itu, akhirnya udahlah aku paksain. Karena kenapa sih biasa ada rasa insecure? Bukan insecure sih, lebih Nervous mungkin. banget Kak, aku nggak pernah di depan kamera ngomong kayak gini, kayak bukan aku banget. Nah, kalau ngomongin di Bali, kamu kan maksudnya ya udah terkenal lah. Kakek dengan nama Iya, Antonio iya, Blanco keluarga, iya. udah sangat populer dari zaman mungkin seperti kamu bilang tahun 60-an gitu kan. Dia kan salah satu pelukis terkenal banget kan, dan kamu juga ada museum di sana gitu. Kamu kenapa awalnya tidak tertarik untuk tetap di Bali, menghandle semua itu emang it's not you atau gimana? Enggak, justru kalau aku sih ya, pemikiran aku udah janji sama papa dan sama keluarga juga, apapun yang terjadi, entah aku sukses jadi contoh nih, sukses jadi pemain bola atau apapun itu, businessman, aku akan kembali ke museum. Apapun yang terjadi, aku akan handle museum. Aku akan kembali ke museum dan ngurus dan meneruskan legacy dari kakek. Hanya kenapa kok, mungkin banyak pertanyaan ya, kakek, papa kan pelukis juga. Kenapa kok aku nggak ngelukis gitu? Tapi kamu bisa kan? Aku bisa ngelukis. Makanya sebetulnya aku pernah ke Bali, aku pernah diundang kan belum lama ini, dan aku datang ke museumnya, ternyata keren banget jujur. I was like amazed dengan segala macam lukisan. Kita kan sempet touring ya, dan aku juga dengar dia bisa ngelukis tuh, hebat banget loh. Aku bisa ngelukis, aku biasa ngelukis malah dari kecil. Selalu ngewakilin sekolah, ikut perlombaan sampai provinsi. Itu selalu, tapi jatuhnya kalau udah dewasa kata papa, ngelukis itu ada di darah kamu, ada di tulang kamu, daging kamu. Jadi itu cukup kamu jadikan hobi aja. Kamu udah bisa ngelukis. Kalau kamu teruskan itu sampai jurusan kamu ambil juga jurusan seni lukis, I think kamu harus mempelajari hal lain juga selain lukis. Nama nih, gue mau nanya nama. Kan sangat sama dengan kakek ya. Iya, cuma ada junior. Ada juniornya aja. Itu sedikit cerita. Kenapa ya? Kenapa maksudnya gitu? it's a very famous name. Jadi maksud orang juga pas dengar nama itu langsung klik ke sana Iya, gitu juga kan. aku awal-awal syuting juga ditanya gitu, nama kamu siapa nih kok? Antonio Blanco, ini apa hubungan kamu dengan pelukis Pasti, yang di Bali itu? pasti. Ya aku cucunya. Oh iya gitu. Nah, perbedaannya kan di junior ini kan. Iya, Maksudnya ada sedikit cerita dong kenapa bisa kakek atau papa mungkin menggunakan nama yang sama. Kenapa ya? Atau ada pesan-pesan khusus mungkin dari kakek. Sebenarnya kalau alasan umumnya sih, gini, kakek itu punya 9 cucu. Kakek punya 9 cucu. 8 perempuan, 1 laki-laki. You're the only laki-laki? I'm the only laki-laki. Oke. Yes, dan kebetulan juga papa itu bersaudara berempat dan papa sendiri laki-laki. Oke. Dan papa punya anak 3, Perempuan. aku perempuan Kamu cuma- 2 dan Iya. laki 1, yaitu aku. Oke. Jadi nggak tahu ya, I think di So keluarga kayak Blanco, legasinya turun ke kamu ya yes, semuanya. I think susah juga kayak nyari keturunan laki juga sih. Jadi mau nggak mau mungkin ya, mau nggak mau ya, mau nggak mau nama kakek dikasih ke aku atau kakek nggak kreatif enough buat kasih nama, jadi ya udahlah kasih aja ke aku. Tapi enggak sih, maksudnya people jadi mengingat. Ini Iya. suatu apa ya? Ya kita jadi mengingat. Mungkin kemarin orang udah anak generasi muda mungkin nggak tahu siapa Antonio Blanco mungkin ya, generasi ABG sekarang. Tapi kalau yang dengan keluar lagi nama kamu mungkin orang jadi remember juga. Mungkin maksudnya emang tugasku juga gimana caranya nama kakek dan nama keluarga itu selalu diingat oleh orang, Yes, jasa-jasa kakek. that's good. Soalnya jatuhnya kan kalau tanpa kakek juga Bali nggak bisa seperti ini jatuhnya. Aku berani bilang kayak gitu karena emang kakek salah satu orang yang diminta tolong oleh Presiden Soekarno untuk mempromosikan Bali ke luar negeri. Oke, ya dia sempat. Yes, Sangat I think ya. around, kalau nggak salah ya, 6 tahun di luar. Like di Amerika, terus ke Jepang, around Asia. Yes, Wow, that's buat promotin Bagus ya. Bali ya. Nah, sekarang kamu kan udah terjun ke dunia entertain. How you feel dari yang awal kamu bilang nggak pede, nervous. Sekarang kan kamu sudah mulai syuting ya, walaupun mungkin belum terlalu banyak. Tapi saya pernah lihat kamu casting dan kamu udah lumayan pede sih, sudah lumayan confident. Bagaimana kamu membuat diri kamu confident dan nyaman di situ?
Do you learn acting dulu atau? Yes. Jadi aku inget kan ya, aku tadi ceritain aku casting masih kaku banget, masih ragu. Nah aku ikut casting berapa kali juga, masih nggak dapet. But then aku minta tolong sama manajer ada waktu itu buat cariin aku workshop. Oke, acting coach gitu ya. Acting coach. Jadi waktu itu kalau nggak salah sebulan deh. Jadi di situ kayak lumayan juga banyak pelajaran yang aku dapet. Tapi yang paling penting sih bagi aku jam terbang sih. Betul. Jam terbang. Yang penting sering dikasih peran yang berbeda, sering syuting, sering belajar di lokasi, dan emang harus mau belajar orangnya. Tuh, bener dengerin tuh, harus tetap belajar, harus tetap berusaha. Dan nggak boleh nyerah. Karena jujur aku aja udah lama pegang casting director, tapi aku aja nggak bisa acting loh, jujur. Aku aja masih nervous kalau suruh ngajarin. Bukan ngajarin ya, lebih jadi sparkling. Maksudnya aku juga kadang-kadang sampai sekarang ngerasa kalau ada adegan yang belum pernah aku lakuin, aku agak nervous. Di pikiran aku masih mikir, sutradara seneng gak ya? Seneng gak dia marah gak ya sama aku kayak gitu. Ya. Jadi tapi ternyata kamu sekarang lagi belajar dan kamu getting better. Semoga. Sekarang juga lagi mau syuting sama saya juga. Hopefully this is the new pertama kali kita kerja sama dan mudah-mudahan kita bisa panjang pastinya. Semoga. Terus aku dengar-dengar kamu juga lagi berbisnis nih. Seorang Antonio semua yang lengkap sekarang ya, dari kuliah di Singapura, bisa melukis, main sinetron dan film, sekarang ada bisnis. Boleh nggak cerita sedikit bisnisnya apa tuh? Boleh, sebenarnya ini bisnis kecil-kecilan. Nggak apa-apa, aku lihat di Instagram kok seru kayaknya. Ini pun terjadi karena dorongan kondisi dan situasi ini kayaknya. Karena PSBB ini kan, kita nggak bisa syuting, nggak bisa ngapa-ngapain, Jatuhnya ya aku puter otak lah, begitu bahasa bisnis ya. Aku puter otak gimana caranya, wah harus ada pendapatan nih selalu. Soalnya emang jujur papa, kalau orang-orang bilang ke aku kayak gini kak, enak ya jadi Antonio ya. Keluarganya ada nama, terus ada bisnis yang udah jalan. Ya udah kamu kan tinggal diem di rumah aja, nikmatin semuanya. Nggak gitu sih sebenarnya. Kalau papa didik aku keras. Jadi kayak aku minta ini, papa nggak langsung kasih. Harus ada something yang aku kasih ke papa dulu. Harus ada something yang aku perjuangkan dulu, baru papa bisa langsung kasih ke aku. That's good. Ya, and papa juga ngajarin aku untuk selalu dewasa, mandiri. Jadi aku di Jakarta juga udah pakai uang sendiri. Oh, that's good. Ya, jadi kalau kayak kondisi kayak gini aku susah syuting, susah ke Jakarta juga. Pas di Bali aku mikir, aku putar otak gimana caranya harus ada pemasukan. Ya. And then aku rencana ini mau franchise salah satu brand ternama kopi buat buka di Ubud di daerah aku. Udah buka kan tapi sekarang? Oh belum? Oh sekarang udah buka. Tapi udah buka, waktu itu sebelum kopi aku dibuka, aku sempat mau franchise brand ternama. Sampai aku search, aku kontak orang yang untuk dateng. Terus udah mau deal, udah mau bayar semua. But then one of my friend yang deket juga, dia orang bisnis juga, udah bergerak di F&B lama, cukup sukses. Dia ngajakin aku untuk bikin kopi. Jadi bikin dengan brand sendiri. Bikin dengan brand sendiri. Yaitu dengan nama Kopi Pangeran. Karena di Ubud, sebutan dia itu dipanggil Pangeran Ubud. Si orang tersebut. Si orang itu, my friend. Dan aku juga istilahnya dicanda-candain sama orang, wah Pangeran Ubud nih, Pangeran Ubud nih. Jadi kita sama-sama kayak Pangeran apa ya, bikin brandnya. Yaudah deh, Kopi Pangeran aja deh. Good juga, Dan alasan juga aku bangun kopi itu karena gini kak. Sekarang kondisi semua tutup di Bali ya. Dan kita ada 4 bisnis gitu. Museum dan sisanya F&B. Museum kita targetin lokal and international, tapi semuanya nggak bisa. Kan masih ditutup. Ada 3 F&B, ada 3 restoran. Itu juga hampir semuanya ditutup. Ngandelin international. Take away doang. Bukan, international. Oh, international people. Karena sekarang nggak ada turis yang masuk ke Bali. Dan jatuhnya kita kan udah di Ubud. Kita tinggal nunggu orang lewat, ya kan? Datang langsung, kita nggak perlu promosi apapun untuk itu. Tapi karena nggak ada tamu sama sekali, semuanya untuk sementara tutup. Iya, jadi bisa dibilang kondisi lagi susah. Tapi emang sedih banget sih dengan kondisi sekarang ya. Maksudnya kita bukan kita aja ya, bukan aku aja. Itu semua. Dunia. Kita lagi suffering dengan krisis seperti ini dan kita harus survive banget. Makanya itu dia aku mikir gimana caranya kita nggak bisa cari targetin turis luar terus. Mau kita harus cari lokal. Ya kan?
biar ada pemasukan juga gitu. Jadi jatuhnya ya aku bikin kopi dengan harga dan target marketnya itu adalah anak-anak muda lokal. Aku buka di Ubud dan anak-anak muda di Ubud so far responnya sih positif. Bagus, congratulations, good banget. Berarti hanya baru satu outlet ya? Sebenarnya dua. Awalnya dua-duanya di Ubud? Awalnya di Seminyak. Oke. Iya, awalnya di Seminyak. Tapi di Seminyak itu nggak ada tempat kayak nongkrong yang sekarang. Cuman take Hanya away? hanya bikin aja sama untuk pesen lewat Grab. Oke, gitu Gojek gitu. Yang di Ubud jatuhnya the first store-nya lah. Oke. Nanti kalau saya ke Ubud saya harus mampir ya. Oh, harus. Kemarin soalnya kita nggak sempat mampir. Belum buka. Belum buka Iya, sekarang ya? baru buka. Oke. Yes. Keren banget, thank you banget Nio. Dia sangat berbakat, sangat berbisnis. Oh, udah deh. Oh, package ada di Nio nih, keren banget. semoga. Pokoknya semoga tetap sukses dalam karir yang pasti, dalam bisnisnya, dan dalam semua yang kamu kerjakan. Karena kamu masih muda, kamu punya potensi yang luar biasa. Kalau aku lihat, tetap gali, tetap asah terus, karena I know you can do it. Thank you, Kak. Thank you everyone, thank you banget to be in my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hello Sanjay, this is Nio. Thank you so much. Thank you, bye.